Pada kesempatan ini mungkin agak beda dengan yang biasanya. Biasanya saya ngomong soal cybersecurity dan teman-temannya, ini saya akan coba ngomong soal mesin pengering jemur dehidrator yang diciptakan oleh guru saya, Profesor Sumirato Rekario. Oke. Ini lebih ke elektronika sama ke elektronika sama teknologi pertanian sih sebetulnya. Tapi ya sebagai murid yang berbakti pada gurunya, ya saya akan review karena keren banget sih sebenarnya, jujur. Ini bisa dicari di Google juga bisa. Sumirato Rekario, kita enter. Ini berkaitan semua dengan karyanya beliau. Ini adalah nanas ternyata. Ini nanas, dikeringkan, ditaruh, ini jadi nanti kalau dibasahin jadi nanas lagi sih. Nah ini beliaunya dengan Ibu Dwi Ena Marti. Ini Pak Rekarionya. Udah di LinkedIn ya. Ini Pak Rekario. Beliau sudah cukup sepuh ya. Kemudian ini bengkelnya beliau. Ini bengkelnya. Saya masuk ke bengkel ini sebenarnya kemarin. Jadi saya nengok, kemudian ngobrol sama Pak Rekario, kemudian akhirnya cerita banyak beliau. Tapi oke, saya langsung ke sini aja dulu. Jadi ini mesin pengering, bukan oven. Kalau oven itu matang. Kalau ini ngeringin, artinya dia menghilangkan air dari apapun yang dimasukkan ke situ. Jadi bisa ikan, bisa sayur, bisa buah, bisa peyem juga dimasukin. Enak banget. Jadi kemarin dikasih ke saya, no ini coba ini peyem dimasukin sini kering, di pengering. Jadi nggak gosong karena memang suhunya tidak diset untuk matang, diset untuk mengeringkan. Jadi coba saya gedein dulu ya. Saya zoom in. Oke. Pengeringan cepat karena suhu panas terik kontinu 24 jam. Jadi panas terik itu maksudnya panas terik matahari dan 24 jam. Konsekuensinya kalau kita di pertanian kan sering mengeringkan macam-macam ya. Bisa buah juga jadi enak juga sih. Jadi rasanya nggak hilang. Cuman kerennya ini adalah karena dia tidak tergantung matahari, dia pakai listrik sih, tapi murah jadinya jatuhnya. Pakai listrik, tidak ada masalah soal mataharinya sendiri, jadi nggak ada. Jadi panas terik matahari bisa kita atur suhunya. Biasanya Pak Rekario kemarin ngasih lihat suhunya 60 derajat. Semua itu jadi kering, airnya tidak ada, tapi rasa tetap ada, semuanya tetap ada. Oke. Kualitas terjaga, bahan kering, bersih, rata, tidak gosong, tidak berjamur. Nah, yang keren juga tidak berjamur. Itu. Jadi kalau kita keringkan di luar, di mana sih ini? Kalau kita ke desa kemana kan kita harus ngeringin apa sih namanya, padi dan sebagainya itu di luar. Itu kan kalau berawan dan sebagainya harus digulung lagi dan sebagainya. Jadi ini masalah. Kalau ini bahan kering, bersih, tidak gosong karena memang suhunya hanya 60 derajat. Nggak gosong, tidak berjamur karena dia panas konstan, tidak berjamur. Nah, irit lahan pengeringan karena bentuknya seperti ini, seperti lemari. Jadi lahannya kecil dibandingkan dijemur di matahari. Oke. Yang keren juga adalah bahan kering, aroma, warna, rasa tetap. Jadi ada. Tapi kalau mau dibasahin lagi, dikasih air lagi jadi bahan tadi. Tapi mungkin nggak persis sama ya. Nah, yang keren juga adalah biji-bijian kering bisa tumbuh kembali, bahan tetap dalam keadaan mentah. Ini bisa tumbuh kembalinya. Kalau kita bakar, kita oven, itu nggak tumbuh, dia mati, tewas. Kalau ini nggak, ini tumbuh karena airnya aja dihilangin. Jadi semua makhluk di bumi ini kan hidup lagi kalau dikasih air. Tapi jangan digosongin, diovenin. Nah ini enggak. Nah yang keren juga adalah irit listrik dengan kontrol full digital menggunakan touchscreen. Jadi kontrolnya mana ini dia kontrolnya. Ini kontrolnya touchscreen loh ini. Kita bisa atur. Nah ini dia kasih lihat. Ini 3 fase. Jadi listriknya bisa 3 fase. 1 fase juga bisa.
Terus kita bisa atur mau pakai berapa fase, berapa wattnya diatur di sini. Bisa 800 watt, bisa sampai 2400 watt. Jadi kalau kalau 2 fase jadi 800 kali 2 kan 1600. Kalau 3 fase 800 kali 3 2400. Suhunya bisa kita atur juga di sini. Semuanya digital di sini. Ini kalau dikeringin kayak ini, bentuknya kayak gini. Ini kayaknya yang ini nih dia. Ini bentuknya di sini. Kenapa bisa merata gitu keringnya? Ini aliran udara dalam sini diatur sama beliau ternyata. Jadi udaranya ngalir, jadi bukan panas-panas doang, panas dan udara dialirin di dalam ya. Oke, akibatnya karena ada aliran udara seperti itu, panasnya jadi merata gitu. Ini hasilnya. Ini hasilnya dia bisa bikin VCO juga nih ternyata. Jadi kopra dipanasin, akhirnya dia bikin VCO. Nih, terus ini kalau mau bikin ikan asin ya ikannya aja dimasukin situ jadi ikan asin ya langsung. Waktu itu saya sampai stres ngeliatnya sih sebenarnya. Saya kan belum biasa ya. Pak Rekario langsung ngambil ikannya langsung dimakan aja sama dia. Nggak digoreng dasar. Ini ikan asin, terus ini juga ikan asin, ini ada barakuda, ini ada biji-bijian apa. Kalau sampai ke beliau ini ceritanya panjang. Kalau yang ini nanas itu, nanas dijembrengin, bahasa Jawa itu jembrengin, taruh di sana, udah gitu dikeringin, udah gitu jadi. Dan ini bisa awet berbulan-bulan jadinya. Tapi asal jangan kena ini ya, jangan kena apa sih namanya, air, gitu aja sih. Kalau ini daun kelor dikeringin, udah gitu ditumbuk jadi bisa jadi pil segala macam. Daun kelor sangat berkhasiat buat apa ya, antioksidan, dan juga akhirnya menumbuhkan sel-sel segala macam supaya jadi orang jadi kayak minum ini jadi kayak apa ya, lebih muda lah kira-kira kayak gitu. Jadi banyak banget, dahsyat banget. Biaya operasi ya. Kalau harganya saya nggak tahu, saya nggak nanya kemarin. Tapi harganya kayaknya nggak sampai miliar. Orang ini kalau baca di beritanya Pak Teten Mas Duki nih, baca di sini nih. Ini dari Kementan nih yang nulis. Pak Teten aja langsung beli, mana tulisannya ya. Nah ini dia. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pak Teten Mas Duki langsung beli secara pribadi, coba. Gitu ya. Jadi menteri pun langsung beli sih. Oh ini IFAH-nya, ini ada kayaknya muridnya Pak Rekario juga sih. Oke. Produk ekspor ke 50 kg tiap bulan langsung selama 2 tahun. Omset per bulan 200 juta. Biaya operasinya murah sih. Jadi kemarin Pak Rekario cerita biaya operasinya cuman ordernya belasan ribu rupiah sekali running ya. 4 jam tuh belasan ribu rupiah aja listriknya. Karena kan cuma 800 watt. Kalau nggak salah 1 kilowatt tuh 1000 berapa rupiah lah. Jadi kalau 800 wattan dijalankan selama 4 jam, akhirnya cuma belasan ribu rupiah gitu. Jadi murah sih biaya operasinya. Listriknya murah. Dan beliau itu, tapi nggak ada di sini fotonya. Istri saya moto sih. Ini nggak ada di sini. Ini yang bentuknya kayak lemari aja. Beliau juga bikin yang buat ini sebenarnya desainnya. Buat apa? Mengeringkan padi, padi, bukan beras ya, padi. Jadi kalau padi ini dia bikin lebih dahsyat daripada ini sih, bentuknya panjang, nanti digeser, bergeser gitu kayak apa ya, belt buat produksi gitu. Tapi tidak pakai ini ya, beltnya tidak menggunakan listrik, menggunakan gravitasi aja. Nah itu padinya bisa kering. Jadi ini irit banget sih semuanya. Cuman saya nggak tahu harganya berapa. Nah ini harus tanya Pak Rekario langsung.
Namanya Rektronik, kalau Parekaryo nyebutnya Rektronik. Parekaryo sendiri di sini di brosurnya, kalau ada yang berminat saya bisa kirimin brosurnya. Silahkan kirimin email ke saya, nanti saya kirim brosurnya. Cuman yang jadi masalah di brosurnya adalah tidak ada alamat kontak segala macam, nggak ada. Cuman kalau mau tahu gambaran aja ya, lokasinya bengkelnya Parekaryo ada di eh, Cigadung, Bandung. Cigadung. Oke. Kenapa tidak mau jalan ini? Ini dia. Ini Bekasi. Ciamis, Bandung. Kenapa nggak jalan sih? Internetnya jalan padahal ya. Oke. Kira-kira masuknya dari Itenas lah. Nah ini dia. Itenas. Ini kan ada, ini daerah Itenas nih ya. Masuk ke Cikutra. Kemudian masuk ke Cigadung Raya Timur. Lokasi bengkelnya tuh kira-kira di daerah-daerah, ini ada Cigadung Hills, tidak jauh dari Cigadung Hills sih sebenarnya. Coba saya coba lihat di sini. Ini dia, bener nggak ya? Coba kita lihat. Jadi abis Cigadung Hills ada turunan. Iya ini dia. Nih. Ini bengkelnya. Beliau. Nomornya 134. Ini 44 nomor apa gitu. Cuman kalau di Google 146 terusan Liga Raya. Padahal ini kalau dilihat nama jalannya terusan. Oh iya, terus kalau di sini terusan Liga Raya. Cuman mereka bilangnya Cigadung tetap. Ya udah. Ini bengkelnya, benda-benda itu udah ada di dalam sini semuanya. Karyanya keren banget sih. Jadi sangat menolong untuk orang-orang yang membuat produk-produk dari pertanian. Jadi kalau saya lagi ngelihat yang kerasa enak tuh kemarin ini sih, peyem. Peyem dikeringin tuh kayak apa ya, kayak permen jadinya, enak banget. Rasanya tidak hilang, cuman kering gitu, rada lembut-lembut gimana gitu. Oke, baik, itu aja video pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan ini ya sebagai rasa terima kasih seorang murid pada gurunya lah, kira-kira kayak gitu. Oke, saya tutup video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.